Cek, bismillah. Cek, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak santri Imam Nawawi Boarding School rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, ya, nikmat iman, Islam, kemudian kesehatan, walafiat, kemudian nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk menghadiri majelis ilmu, ya, dalam rangka mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji, ya, sebagai bahan motivasi bagi anak-anakku sekalian, ya, di dalam melaksanakan bekal kehidupan nantinya, ya, yaitu bermuamalah, tentang adab-adab bermuamalah, adab-adab berjual beli. Tentu saja hal itu dalam rangka bertakwa kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala. Jadi selain anak-anak belajar tauhid, ya, juga harus belajar tentang perkara muamalah, ya. Jadi jangan dianggap belajar tauhid ini hanya kita wajib belajar tauhid saja, ya, karena tauhid yang paling penting, atau tauhid adalah tujuan hidup kita, ya, sehingga kita mengenyampingkan dari belajar ilmu-ilmu syariah yang lain, ya. Nah, ini tidak benar, ya, tapi yang benar adalah kita mempelajari semua disiplin ilmu syar'i, ya, semua disiplin ilmu syar'i, baik tauhid, ya, ibadah, muamalah, ya, ataupun yang lainnya, ya, semua dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diniatkan untuk Allah, maka cabang-cabang ilmu yang lain juga merupakan pengaplikasian dari ilmu tauhid, ya. Contoh, kita belajar ilmu tentang jual beli atau ilmu tentang bisnis, ya, ilmu tentang dagang. Untuk apa? Untuk apa kita belajar halal haram terkait dagang, ya, atau jual beli atau bisnis, ya, agar kita bisa menghindari keharaman-keharaman di dalam syariat, yaitu berbuat zalim, kemudian perjudian, goror, kemudian riba. Untuk apa hal itu? Untuk bertakwa kepada Allah, ya, karena kita tidak ingin melakukan keharaman. Nah, ini merupakan bentuk dari tauhid, ya, aplikasi dari tauhid, ya, agar kita menghindari keharaman, ya, atau bertakwa kepada Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, jadi sama-sama penting, ya, semua disiplin ilmu syariah selama kita niatkan atau kita tujukan untuk bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa dan menghindari segala apa yang Allah larang, maka itu perwujudan dari ketakwaan seorang muslim, ya. Jadi sama-sama penting ilmu apapun yang kita pelajari di bidang syariah, ya, ataupun ilmu dunia, ya, selama itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, maka itu penting, ya, dan bagian dari aplikasi tauhid. Nah, yang kita pelajari adalah ilmu tentang perkara dagang, ya, atau jual beli atau muamalah. Kenapa kita ini sebagai muslim, ya, harus bisa berdagang, ya, atau harus bisa mencari nafkah nantinya. Kalau sekarang anak-anak mungkin masih diberikan nafkah oleh orang tua, ya, oleh walinya, ya. Tapi nanti setelah sudah dewasa atau sudah balik, ya, sekarang sudah pada balik belum ini? Sudah, ada yang belum balik? Yang belum? Beberapa, ya, kebanyakan sudah balik. Nah, kalau sudah balik berarti sudah harus mulai belajar, ya, bisa mandiri, ya, hidup sendiri. Sekarang ini sebetulnya di ma'had ini sekedar praktek, ya, PKL, ya, PKL hidup sendiri. Nah, nanti setelah lulus ma'had, ya, memasuki jenjang kuliah atau dunia pekerjaan, maka harus bisa mencari nafkah, ya, mencari nafkah sendiri. Nah, kita tidak bisa mencari nafkah kalau kita tidak mengetahui ilmunya, ya, mencari ilmunya. Nah, kenapa kita harus bisa menjadi seorang pedagang, ya?
Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sa'id Al-Khudri, ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qal at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang selalu jujur dan amanah, ya, maka akan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada nanti di surga, ya. Jadi derajatnya pedagang itu adalah bersama dengan para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, ya. Jadi mulia sekali, ya, kedudukan seorang pedagang kalau dia menjadi pedagang yang selalu jujur dan amanah. Kalau karena itu anak-anakku sekalian, ya, para hadirin yang lain, senantiasa dimanapun kita harus menerapkan integritas kita sebagai seorang muslim, ya, meskipun bukan atau belum di dunia perdagangan, baik itu di sekolah atau di lingkungan masyarakat, ya, ataupun dimanapun kita terapkan integritas kita sebagai seorang muslim, yaitu seorang muslim adalah jujur, ya, menjunjung tinggi asas kejujuran dan amanah, ya. Nah, mulai dari tingkat sekolah, ya, jangan dibiasakan berdusta, ya, anak-anak, ya, karena berdusta itu adalah dosa besar, ya. Jangan berdusta, selalu jujur dimanapun, ya, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, apalagi nanti kita terjun ke dunia bisnis atau berdagang, maka itu merupakan kewajiban, ya, kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, kalau ini diterapkan di dalam dunia perdagangan, maka berpahala besar, ya. Kalau anak-anak nanti, ya, menjadi pedagang, mencari uang sendiri, maka jangan lupakan kejujuran dan amanah, ya, karena pahalanya besar. Mungkin yang kita cari uang tidak seberapa, ya, mungkin berapa rupiah, 100.000, 10.000, ya. Tapi kalau kita lakukan dengan jujur dan amanah, nafkah yang kita dapatkan itu akan membuahkan pahala, ya, membuahkan pahala. Nah, kemudian mengapa alasan kita harus bisa berdagang, ya, harus bisa berdagang? An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyabal kasbi kasbut tujjar alladzina idza hadatsu lam yakdzibu wa idza tuminu lam yakhunu wa idza wa'adu lam yukhlifu wa idza ishtaru lam yadhimmu wa idza ba'u lam yutru wa idza kana 'alaihim lam yamdulu wa idza kana lahum lam yu'assiru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman bab hijzu al-lisan, ya. Di hadis yang mulia ini menceritakan kepada kita tentang keutamaan, ya, keutamaan profesi pedagang, ya, keutamaan menjadi seorang pedagang beserta adab-adabnya, ya, beserta adab-adabnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pekerjaan yang paling baik adalah menjadi seorang pedagang. Ya, pekerjaan yang paling baik adalah menjadi seorang pedagang. Nah, beliau menjelaskan tentang profesi yang paling baik. Bukan berarti menjadi profesi yang lain tidak baik, bukan, ya. Tetap saja menjadi profesi yang lain, pegawai atau menjadi apapun itu juga baik, ya. Tapi beliau di sini Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan, ya, atau kelebihan menjadi pedagang. Bukan berarti ketika dijelaskan sebuah amalan ini baik, bukan berarti ada amalan yang lainnya menjadi jelek, bukan, ya. Tapi menunjukkan keutamaan amal yang sedang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya pekerjaan yang paling baik adalah menjadi seorang pedagang. Yang kemudian beliau setelah menyebutkan kategori pekerjaan yang baik, beliau menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifatnya. Pedagang yang seperti apa yang bisa menjadi pekerjaannya adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu jika berbicara tidak berbohong, ya, jika berbicara tidak berbohong. Kemudian apabila diberi amanah tidak berkhianat,
Kemudian apabila berjanji tidak mengingkarinya. Kemudian apabila membeli tidak mencela. Nah, ini penting ya. Karena kalau belanja ke warung ya, kalau pedagangnya menjual barang yang mungkin kurang anak-anak suka ya, atau kurang bagus menurut kita, maka jangan mencela barang dagangan orang ya. Jangan mencela, "Bang, ini barangnya jelek, Bang." Jangan gitu ya. Jangan dicela barang dagangan orang. Jadi kalau kita nggak suka, diem aja, nggak usah beli ya. "Bang, masa barang kayak gini mahal banget sih? Ini kan nggak terlalu bagus ya, atau ini kan jeleknya." Tidak seperti itu ya. Nah, pedagang yang baik ketika membeli tidak mencela ya, tidak merendahkan dagangan orang, atau tidak menjelek-jelekan barang dagangan si penjual. Kemudian apabila dia menjual ya, tidak berlebihan ya, menjualnya tidak berlebihan, artinya dengan cerita-cerita yang berlebihan, atau bahkan sampai berbohong, melebih-lebihkan, membagus-baguskan barang dagangan ya. Tapi kita kalau jualan menjelaskan apa adanya. Barang kita harganya murah ya, kita jelaskan murah, atau barang kita punya kekurangan, kita jelaskan punya kekurangan. Jadi tidak menutup-nutupi aib ya, tidak berlebihan, tidak menjual terlalu mahal ya kalau memang barangnya murah, seperti itu. Kemudian apabila berhutang tidak menunda-nunda pembayaran ya. Nah, anak-anak mungkin belum ya, atau jangan terbiasa untuk berhutang. Tapi andai kata berhutang, entah itu kepada teman atau kepada saudara atau kepada siapapun, maka kalau kita mampu membayar, maka jangan menunda-nunda pembayaran. Kemudian sebaliknya, dan apabila menagih hutang tidak memberatkan orang yang sedang kesulitan. Ya, kalau ada orang ngutang ke kita, hutang uang, ya, maka jangan galak ketika nagih. Ya, jangan galak, jangan mencela. Ya, nagih boleh, tapi tidak merendahkan, mencela, memaksa, ya, menghina, seperti itu. Menagih dengan cara yang lembut karena pahalanya besar. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan pasal hutang piutang ke dalam adab-adab jual beli, ya, karena memang jual beli itu, ya, nanti ya, itu banyak sekali berhubungan dengan transaksi hutang piutang, ya. Jadi transaksi jual beli, yaitu nanti akan lumrah ya bergabung dengan transaksi hutang piutang. Contohnya ada jual beli tempo, ya, jual beli tempo di mana kita bayarnya belakangan, ya, bayarnya belakangan. Kredit, ya, mungkin anak-anak pernah dengar istilah kredit, ya, kredit atau jual beli tempo, ya. Kemudian ada akad salam, ya, jual beli salam, ada ijarah mausufah fi zimmah, ada akad istisna, ya. Nah, jadi banyak transaksi tidak tunai nantinya. Nah, makanya di sini dimasukkan ke dalam adab-adab jual beli, ya. Di antara adab-adab jual beli adalah, ya, adab di dalam berhutang dan adab di dalam menagih hutang. Ya, ini masuk ke dalam adab jual beli karena transaksi jual beli itu akan banyak berhubungan dengan transaksi hutang piutang. Nah, kemudian mengapa kita harus bisa, ya, berdagang? Ini atau keutamaan menjadi seorang pedagang, ya, karena berdagang merupakan profesi sebagian besar, ya, para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka memakan makanan, ya, dan berjalan di pasar-pasar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seluruh atau banyak di antara para rasul, ya, para anbiya wal mursalin, mereka berjalan di pasar, maksudnya adalah mereka melakukan aktivitas jual beli, ya. Ya, nggak mungkin jalan doang di pasar mondar-mandir tanpa tujuan, nggak mungkin, ya. Jadi para nabi dan rasul berjalan di pasar untuk melakukan transaksi jual beli, ya, karena lumrahnya
jual beli itu terjadi di pasar, ya, terjadi di pasar. Nah, ini merupakan profesi sebagian besar para nabi dan rasul. Ya, kemudian ada adab yang berikutnya. Di dalam bermuamalah hendaknya kita mengedepankan akhlak yang baik, ya. Jadi tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya kepada guru di sekolah, tidak hanya kepada masyarakat, ya, tapi kepada konsumen, ya, atau kepada mitra atau kepada teman dagang, itu kita harus mengedepankan akhlak yang baik, ya, saling tolong menolong. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada, rawahu al-Bukhari. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mengasihi seseorang yang mudah, ya, atau bermurah hati ketika menjual, dan mudah, ya, ketika membeli, dan mudah apabila menagih hutang. Nah, ini ada 3 perkara muamalah, ya, yang kita harus mengedepankan akhlak yang baik, ya, yaitu ketika menjual. Ya, kalau menjual itu mudah, ya, kalau kita jual barang ke teman, misalnya teman nawar, kasih aja, ya, kasih selama masih untung, maka kita mudahkan menjual atau tidak memaksa, ya. Kemudian mudah ketika membeli, ya, kalau membeli di warung atau beli ke misalnya tukang dagang yang sudah tua, ya, sudah kakek-kakek, ya, atau jangan banyak nawar, ya, jangan banyak nawar. Sebagaimana kita beli di minimarket, anak-anak nawar nggak kalau beli di minimarket? Nggak nawar kan? Terus kenapa kalau ke abang-abang pinggir jalan nawar? Ya, jangan nawar, ya. Jadi kita belanja kemanapun, ya, kalau bisa tidak perlu nawar. Bukan nggak boleh, ya, tapi adab yang baik adalah memudahkan ketika membeli. Kalau mau nawar boleh, ya, sekali kalau memang menurut kita kemahalan tawar, kalau memang tidak diizinkan ya sudah kita beli, ya, nggak perlu ngotot atau nggak perlu bang ini apalagi sampai mencela, bang masa barang jelek begini mahal banget sih. Nah, jangan seperti itu, ya, tapi kita memudahkan ketika membeli. Kalau memang kita butuh barangnya, maka segera beli, ya, dan tidak banyak nawar. Tapi kalau memang tidak butuh, maka jangan mencela barang dagangan orang lain. Kemudian yang ketiga, mudah apabila menagih hutang. Jadi kalau ada teman yang hutang atau konsumen kita yang berhutang, ya, maka boleh kita tagih. Tapi kalau dia memang alasan dia apapun itu bukan urusan kita, ya, mau dia jujur, mau dia berdusta, mau dia sebetulnya bohong, itu bukan urusan kita, ya. Kewajiban kita adalah menagih dengan cara yang baik, iya. Itu yang harus kita perhatikan. Kadang ada orang, ya, kalau kita mencela dan yang lainnya, maka kita kehilangan pahala yang besar, ya, kehilangan pahala yang besar, karena menagih hutang itu pahalanya besar, bisa mengampuni, ya, dosa-dosa, ya, menagih dengan cara yang baik bisa mengampuni dosa-dosa. Nah, itu bermuamalah dengan akhlak yang baik, baik sebagai pembeli ataupun sebagai penjual atau sebagai orang yang memberikan utang, ya, karena nanti pedagang itu identik dengan orang yang memberikan utang atau memberikan pembiayaan, ya. Contoh kita jualan secara tempo atau secara kredit, berarti kita memberikan utang kepada pembeli, ya, tidak? Ya, jadi kalau kita jualannya barang kredit, misalnya nanti ada anak-anak yang jualan misalnya misalnya jam tangan, ya, atau handphone, ya, secara kredit. Nah, maka kita berarti memberikan utang, ya, utang jual beli kepada teman atau kepada konsumen. Nah, maka kalau ketika menagih dengan cara yang baik. Nah, kemudian adab yang berikutnya, kita harus bermuamalah dengan yang halal dan menjauhi yang haram, ya. Jangan sampai terbersit di dalam pikiran, ya, kita ingin berjualan barang yang haram, ya. Jangan sampai nanti anak-anak bercita-cita pengen menjual beli barang yang haram. Barang yang haram itu apa contohnya?
Apa? Homer, iya, miras. Apa lagi? Narkoba, iya, apa lagi? Rokok, sabun, oh sabu-sabu, sabu-sabu, iya, narkoba, sama. Apa lagi? Toke, apa? Bangkai, oh iya, ada yang jual bangkai. Daging babi. Ya, jadi keharaman itu ada dua jenis ya, para hadirin dan anak-anakku sekalian. Ada keharaman yang sifatnya zatnya atau barangnya memang barang haram, ya. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam wa naha Nabi SAW an bai'il kalbi. Ada 5 barang utama ya yang diharamkan secara pokok ya. Yang pertama apa? Miras, khamri, wal maitah. Maitah apa? Mayit, bangkai. Bangkai. Bangkai maksudnya bukan bangkai yang busuk atau itu bukan ya. Maksudnya adalah segala hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, maka itu termasuk bangkai. Kadang ada nggak orang yang jualan bangkai? Misalnya di peternakan nih, peternakan. Kan kadang-kadang ada ayam yang mati sebelum disembelih, ya nggak? Nah, pedagang-pedagang ayam yang curang, itu ayam-ayam yang baru mati itu dijual buat apa? Buat pakan ikan, buat umpan ikan. Nah, itu nggak boleh jual beli kayak gitu ya, jual beli bangkai. Jual beli bangkai tidak boleh. Wal maitah wal khinzir. Apa itu khinzir? Iya, babi. Ya, babi. Babi sekarang banyak ya di jalan-jalan, restoran babi. Udah nggak malu lagi, udah nggak malu lagi. Ada gambar babinya di atas itu, di atas restorannya. Di Bogor ini saya udah lihat beberapa restoran ada gambar babinya itu di atas. Kemudian wal asnam. Apa itu asnam? Patung ya, jualan patung tidak boleh. Termasuk dalam hal ini jualan lukisan ya, atau yang bernyawa ya, jualan gambar bernyawa. Kemudian apalagi? Anjing ya, jual beli anjing. Nah, barang-barang ini sifatnya haram secara zat ya, haram secara zat. Kalau begitu Pak Ustadz, beli parfum yang ada alkoholnya boleh nggak? Bukannya alkohol miras? Mana Bapak? Beli parfum yang ada alkoholnya boleh nggak? Atau beli alkohol doang, alkohol 70% tuh kan suka ada tuh buat obat luka ya? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Kan dia khomer. Khomer bukan? Nggak diminum. Ini nggak ngomong, ini hadis-hadis yang menceritakan tentang haramnya khomer, jual beli khomer ya. Innallaha wa rasulahu harrama bai'a, bukan harrama asyurb, minum. Menjual belikannya haram. Ya. Apalagi minum ya, jual belinya saja haram. Berarti jual beli alkohol boleh nggak? Boleh tidak? Ya, ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Sebagian mengharamkan secara mutlak seluruh produk yang mengandung alkohol ya untuk diperjualbelikan. Akan tetapi sebagian para ulama yang lain membolehkan dengan alasan alkohol yang digunakan untuk alkohol yang bersifat miras ya, itu berbeda dengan alkohol yang digunakan untuk luka, kosmetik, farmasi, itu berbeda. Ya, jadi nggak semua alkohol itu bisa buat mabuk ya. Ada alkohol yang kalau diminum malah mati orang. Ya mati. Metanol yang suka buat pengencer parfum, itu parfum yang curah itu, yang roll on kayak gitu, yang spray. Itu biasanya mereka nggak pakai alkohol etanol, tapi pakai metanol namanya. Nah, itu yang suka dibikin miras oplosan, banyak yang mati biasanya itu. Itu metanol itu toksik, ya toksik, beracun. Nah, kalau
Yang dibuat miras itu bukan alkohol yang suka kita beli kayak seperti etanol buat obat luka atau buat di parfum, di kosmetik, bukan. Tapi alkohol yang berasal dari apa? Hah? Fermentasi, ya, fermentasi makanan atau buah-buahan yang mengandung gula. Apa contohnya? Yang paling banyak dipakai buah apa biasanya? Anggur. Oh, tahu aja ya. Anggur. Kadang bisa juga itu apa? Air kelapa. Ya, kadang air kelapa juga bisa. Kadang ya makanan. Nah, ini ya. Jadi tata cara pembuatannya itu beda. Sedangkan alkohol yang untuk kosmetik atau untuk apa namanya obat ya, untuk parfum dan untuk obat luka itu pembuatannya bukan dari makanan tapi dari senyawa anorganik namanya, bukan dari makanan tapi ya bahasa kimianya hidrasi etilena ya, hidrasi etilena. Jadi berbeda dari mulai objeknya itu memang berbeda ya, antara alkohol minum dan alkohol namanya food grade kalau di ini, alkohol food grade ya kalau buat miras itu. Jadi berbeda. Kalau untuk anggur ya maka haram. Maka kita kalau punya kebun anggur nggak boleh menjual ke perusahaan miras ya. Termasuk bekerja di perusahaan miras. Nah ini sangat disayangkan ya. Banyak kaum muslimin, beberapa waktu lalu ada yang berita heboh ya di salah satu apa itu toko miras ya. Ternyata pegawainya banyak orang Islam. Boleh nggak kerja di pabrik yang jualan di tempat yang jualan miras? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kerja di minimarket yang ada mirasnya boleh nggak? Nggak boleh. Hati-hati ya. Nanti kalau anak-anak mulai kerja di minimarket atau kerja di hotel, lihat-lihat jangan di tempat minimarket atau hotel yang menjual miras. Karena ada minimarket biasa juga yang menjual miras atau hotel yang menjual miras. Ya. Nah itu haram secara zat. Kemudian ada haram secara cara, ya. Haram cara itu contohnya nipu, ya, nipu, berdusta, ya, zolim, curang, atau judi, ya, judi. Anak-anak ini sekarang marak judinya online pakai HP. Ada sekarang main judi online pakai HP nggak? Ada yang pernah beli token game nggak? Hah? Token game? Ada yang pernah beli atau pernah lihat temannya beli token game nggak? Hah? Token game. Token game itu kebanyakan judi. Ya, di mana judinya? Hah? Habis beli lagi. Bukan itunya. Habis sudah. Bukan itunya judinya. Judi itu apa? Judi itu apa? Judi itu kita bayar pakai duit pasti, tapi mendapatkan sesuatu manfaat yang tidak pasti. Manfaatnya nggak jelas, atau dapat barangnya aja nggak jelas, bisa dapat bisa nggak dapat. Kayak nama istilahnya masang. Tahu istilah masang nggak? Masang di warung-warung dulu kalau zaman saya kecil sih ada gambar-gambar atau telur cicak itu atau cabut benang, ya, cabut benang atau taruh gambaran atau pakai tembakan, ya, atau pakai capitan, capit boneka, ya, boneka. Nah itu semua perjudian ya, anak-anak, itu semua perjudian. Termasuk mystery box di dalam token game, ya, token game. Ya, 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 diedarin airnya, diedarin, biar nggak haus. Nah, kenapa token game itu bisa menjadi judi? Hah? Spin. Iya, kita misalnya mau beli karakter nih, ya, mau beli karakter, dapat token, ya, itu bisa dapat, bisa tidak dapat. Ya, itu judinya di situ, ya. Jadi belinya harganya pasti berapa ratus ribu, tapi dapatnya belum pasti. Nah, maka kalau bisa jangan, ya, jangan main-main game yang mengandung keharaman, perjudian, ya. Perjudian. Nah kalau kita jualan pun, kan di minimarket banyak tuh yang jualan token Google Play, ya nggak? Suka beli nggak? Nggak, masa sih?
Yakin? Yakin ya? Alhamdulillah, insyaallah. Ya. Nah, itulah salah satu mizah, salah satu manfaat anak-anak itu di ma'had ya. Jadi tauhidnya lebih terjaga, muamalahnya lebih terjaga ya. Tapi hati-hati nanti kalau sudah lulus ya, kalau sudah lulus ya, mudah-mudahan anak-anak kalau nanti melanjutkan pilih-pilih tempat ya, pilih-pilih tempat yang terjaga tauhid kita, terjaga muamalah kita, terjaga jiwa kita ya. Jangan melanjutkan baik kerja ataupun kuliah ke tempat-tempat yang dapat berpotensi merusak agama kita ya. Saya sering melihat anak-anak yang sudah ma'had dari SD, SMP ya, atau SMA, pas kuliah masuk ke kuliah umum ya, masuk ke kuliah umum yang berbaur antara laki-laki dan perempuan. Rusak akhirnya ya. Akhirnya rusak karena biasanya sekolah dari SD sampai SMA ketemunya laki-laki lagi, pas bertemu dengan wanita di perguruan tinggi rusak jiwanya ya, rusak. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Dipilih nanti jamiah, universitas yang tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya juga nanti kalau pulang ke rumah liburan, jangan kebanyakan main ke, kadang kan orang tua karena kangen ya. Kalau di ma'had lain tuh pas penjemputan nih, ini kalau nggak salah hari ini ada jadwal penjemputan ya. Penjenggukan ya. Makanya sebagai di ma'had lain ada yang minta untuk diajak keluar. Wah, itu kita guru-guru di ma'had menjaga anak-anak biar jiwanya suci, bersih. Pas orang tuanya jemput, jenguk, dibawa keluar, diajak ke bioskop. Ada yang kayak gitu ya, diajak ke bioskop, diajak makan di mall ya, diajak. Nah, ini bukannya kita nggak sayang orang tua ya, tapi nanti kalian akan hilang semangatnya untuk belajar ya, hilang semangatnya untuk belajar dan pikirannya terganggu ya. Karena kalau di tempat-tempat, apalagi kalian baru beranjak balik kan, pasti mulai ada rasa dengan lawan jenis. Kalau ke mall itu udah nggak karuan pemandangannya ya. Maka kalau nanti orang tua ngajak ya nggak ada salahnya kita ngasih masukan kepada orang tua kita, Pak, Bu, Abi, Umi misalnya. Kalau mau ajak jalan-jalan nggak usah ke mall deh gitu kan, nggak usah ke mall, mending kecuali perlu belanja sesuatu ya, kecuali emang ada hajat kebutuhan. Kalau nggak perlu banget ya, kalau makan ya beli aja, atau ke tempat makan yang tidak terlalu keramaian ya, seperti di mall, atau jalan-jalan ke tempat-tempat sejuk ya, atau ke pemandangan ya. Itu kan banyak tempat yang menyenangkan selain mall, itu kan banyak ya. Juga jangan ke bioskop ya, jangan ke bioskop. Nah itu, jadi kita harus bermuamalah ya dengan yang halal dan menjauhi segala yang haram. Ini sebagai adab ya, dan kewajiban kita sebagai seorang muslim di dalam segala aspek, termasuk dalam bermuamalah, harus menjauhi segala yang diharamkan. Kemudian adab yang berikutnya di dalam bermuamalah, ya ini menunaikan akad dan berbuat adil. Nah, ini juga karakter seorang muslim. Karakter seorang pengusaha muslim itu adalah menunaikan akad, menunaikan janji, menunaikan kontrak, menunaikan kesepakatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi kalau jualan, atau kalau ngutang, atau kalau berjanji, minjem sesuatu ya, pinjam buku, itu semua termasuk bermuamalah ya, termasuk bermuamalah. Akad ariyah ya, pinjam buku, pinjam pulpen, nanti saya balikin besok. Nah, itu harus segera. Bilangnya besok, harus balikin besok ya. Pinjam nanti saya balikin, harus dibalikin. Ya, harus jangan dimulai bibit-bibit ketidakamaнаhan dari sekolah. Ya, pinjam pulpen nggak balik, pinjam buku nggak balik ya, atau ke perpustakaan sekolah misalnya. Pinjam buku tidak balik ya, atau dirusak ya, pinjam buku teman karena kita nggak bawa buku, pinjam buku teman misalnya, buku teman nggak kita jaga, rusak ya. Nah, ini bentuk-bentuk ketidakamaнаhan.
Ya, harus menunaikan akad. Kalau kita pinjam bilangnya balikin besok, maka kembalikan besok. Kalau kita berhutang, kita bilang kembalikannya bulan depan, maka harus ditunaikan, ya. Kecuali memang ada uzur, ya, ada uzur syar'i, ada halangan-halangan yang kita tidak kuasa, ya, maka itu baru diperkenankan, ya, dibolehkan. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ya. Jadi orang Islam itu selalu berlaku adil. Ya. Adil itu menurut siapa? Nah, ketika ada dua pihak yang berselisih di dalam bermuamalah, ya, bagaimana kita berlaku adil? Parameternya apa? Patokannya apa kita berlaku adil itu? Jadi adil atau tidaknya itu bukan berdasarkan perasaan, ya, anak-anak atau bapak ibu sekalian, ya. Kadang kalau bermuamalah kita berselisih sama teman kita atau mitra dagang kita misalnya. Masing-masing merasa dizolimi biasanya. Pihak yang ini merasa dizolimi, pihak yang ini pun merasa dizolimi. Kenapa seperti itu? Kalau gitu nggak ada yang benar dong, ya. Karena parameter keadilannya adalah perasaan, ya. Jadi parameter keadilan harus disesuaikan dengan hukum-hukum syariah, ya. Siapa yang berbuat zalim atau siapa yang dizolimi itu harus disesuaikan dengan aturan syariat, bukan berdasarkan perasaan. Kalau berdasarkan perasaan, semua orang akan merasa terzolimi, ya. Semua orang akan merasa terzolimi ketika berselisih dalam muamalah. Nggak akan ada yang merasa salah itu biasanya. Masing-masing pihak pasti akan merasa terzolimi. Maka menimbangnya adalah dengan batasan-batasan syariah, ya, bukan berdasarkan perasaan. Nah, kemudian menghindari kezaliman, gharar dan riba, ya. Nah, ini secara umum, ya. Contoh kezaliman itu dalam jual beli itu apa? Zalim. Apa itu zalim? Zalim dalam jual beli. Coba sebutkan contohnya. Apa? Hah? Mengurangi timbangan, ya. Bahkan orang-orang yang mengurangi timbangan Allah azab dengan azab yang keras, seperti di surat apa? Al-Mutaffifin, ya, orang-orang yang curang, ya. Kemudian apalagi contoh berbuat zalim? Nipu, ya, nipu barang yang jelek di bidang bagus, ya. Atau pakai spesifikasi palsu, ya, atau mengambil uang orang, ya, udah beli ternyata barangnya nggak dikirim-kirim misalnya, ya, itu termasuk kezaliman. Atau kita bayar sesuatu tapi tidak memiliki timbal balik, ya. Kemudian gharar tadi sudah kita jelaskan. Gharar itu perjudian, ya. Gharar itu perjudian di dalam jual beli. Ya, kalau judi secara umum itu kan ada di sektor, ada di bidang perlombaan, pertandingan, ya. Kadang ada judi bola, ada judi ayam, ya enggak? Ada judi kartu, ada judi apalagi, macam-macam. Nah, kalau dijual beli namanya gharar, ya, dijual beli namanya gharar. Macam-macam gharar yang ada di di masyarakat, contohnya itu tadi, ya. Mainan capit boneka, ya, atau jajanan cabut benang. Masih nemu nggak di warung? Masih ada, ya? Atau gambaran yang ada nomor-nomor yang ada telur-telur itunya tuh, ya, telur-telur kacangnya itu, ya kan? Terus tadi beli token game atau mystery box, ya, beli token game yang untuk beli mystery box. Kemudian member card berbayar, ya, di supermarket, member, ya, member card, ada kartu member. Kemudian apa lagi? Nah, itu contoh-contoh gharar dalam jual beli. Kemudian riba. Apa itu riba? Ya, kalau riba itu kan banyak pembahasannya, tapi kalau mau dijelaskan dalam satu istilah, riba itu apa? Pak, apa yang membedakannya dengan jual beli? Ini sering sekali masyarakat bahkan kaum muslimin bingung membedakan mana riba, mana jual beli, ya. Bahkan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya, perkataan orang-orang jahiliyah, dzalika bi annahum qalu innamal bai' mislur riba.
Ya, orang-orang jahiliyah diazab karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, ya, atau riba sama dengan jual beli. Innamal bai' mislur riba. Jual beli sama dengan riba. Jadi dianggapnya sama. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, apa bedanya antara jual beli dengan riba? Udah sering saya jelaskan di sini ya. Bapak, apa yang membedakan antara jual beli dengan riba? Kalau jual beli dari segi aktivitasnya aja, aktivitasnya ya. Kalau jual beli itu adalah transaksi apa? Pertukaran antara barang dan uang. Kalau riba, pertukaran adalah transaksi uang dengan uang. Kalau orang jualan duit kayak di jalan-jalan mau lebaran itu suka lihat nggak? Ya, jualan duit, recehan, uang recehan. Sering lihat nggak? Terutama yang di daerah Jakarta sana ya, Pantura ya. Kalau di Bogor kayaknya ada juga. Di Bogor ada ya? Ada juga yang jualan receh itu kalau mau lebaran. Ada. Kalau itu sih jelas jualan uang. Kadang yang kita nggak tahu itu dia casingnya jualan barang, tapi ternyata barangnya nggak ada. Nah, ini hakikatnya dia hanya menjual uang dengan uang. Jadi riba itu bukan hanya orang yang jualan uang, ya jualan uang ngasih pinjaman utang atau jual uang recehan, bukan cuma itu, tapi juga pedagang yang judulnya dia jualan barang tapi barangnya tidak ada. Itu juga termasuk perbuatan riba, ya, perbuatan riba. Karena dia jualan, karena orang kalau jualan itu kan harus ada objeknya, ya nggak? Kalau jualan, barang apa Pak yang dijual gitu kan? Mana barangnya? Kalau nggak ada, berarti dia mengambil untung dari apa? Pertukaran uang dengan uang. Makanya kalau kita mau jualan, barangnya harus ada. Kata Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kalian menjual barang yang tidak kalian miliki. Ya, jualan barang orang, ngambil barang ngambil foto-foto di Google atau foto-foto di toko orang, ya kita jualin. Kita nggak punya barang, ya nggak boleh seperti itu. Itu termasuk perbuatan riba. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, sebelum kita melakukan perniagaan berjual beli, ya, kita harus menguatkan tauhid kita, ya, menguatkan tauhid kita dan mengaplikasikan sifat tawakal, ya, di dalam berdagang, ya. Jadi prinsipnya manusia itu, ya, tidak hidup atau tidak makan dari hasil pekerjaannya, ya. Jadi manusia itu hidup di dunia bukan dari hasil gaji atau hasil dagangnya, tapi dari apa? Ya, dari rezeki yang Allah berikan. Makanya kalau dagang nggak laku, ya nggak perlu sedih, ya. Dagang nggak ada yang beli. Di sekolah mungkin ada, di Mahat ada ini praktek dagang nanti ada ya, jualan. Biasanya ada tuh, ya, dari zaman apa namanya? Market day ya, market day. Kalau misalnya nanti market day atau nanti di dunia nyata jualan, ya. Kalau nggak ada yang beli tidak perlu sedih, ya. Karena rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada yang semacam namanya teori relativitas rezeki, ya. Kadang harta itu banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang, ya, sedikit belum tentu kurang. Ya, karena saya melihat banyak sekali kaum muslimin yang profesinya mungkin profesi yang mungkin dianggap secara ekonomi itu profesi rendahan, ya. Misalnya pedagang keliling atau kuli atau apa. Ternyata banyak di antara mereka yang bisa pergi haji, bisa menyekolahkan anak tinggi, ya, kemudian dan bisa beramal kebajikan yang banyak. Bahkan beberapa pedagang bertanya kepada saya ketika kajian bagaimana cara menghitung zakat harta, ya, karena mereka hartanya sudah mencapai nisab katanya, sudah mencapai nisab emas. Nah, itu kan berarti
mampu ya, padahal mereka cuma pedagang biasa. Tapi sebaliknya banyak orang yang jabatannya tinggi, terlihatnya kaya, tapi ternyata tidak bisa menunaikan zakat karena duitnya selalu habis buat bayar cicilan misalnya, buat bayar hutang ya, buat habis tidak jelas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu bersifat relatif ya. Ya, jadi rezeki itu dari Allah, bukan, ini yang harus anak-anak yakini dan Bapak Ibu sekalian yakini ya. Rezeki itu bukan dari hasil gaji atau hasil dagang kita, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya tadi ya, banyak orang yang penghasilannya besar tapi belum tentu cukup. Tapi banyak orang yang penghasilannya kecil tapi bisa mencukupi kebutuhan mereka, bahkan bisa mereka melakukan amalan-amalan yang membutuhkan harta yang besar ya. Nah, saya sering memberikan contoh, coba deh anak-anak hitung biaya makan sehari ya, atau bapak-bapak juga hitung biaya makan sehari di Bogor aja. Kalau sekali makan berapa rupiah di Bogor ini? 10.000 masih dapat nggak? Hah? Masih ya? Ada warung Padang serba 10.000. 10.000. Kalau keluarga berencana, anak 2, adik kakak, ayah ibu, berarti berapa orang yang makan itu? 40.000 kan? Sehari berapa kali makan? 3, berarti 120.000 sehari, iya nggak? 40 kali 3 kan? 120.000. Kali sebulan, kali 30 hari, berapa itu? 12 kali 3 berapa? 36, 3.600.000. Itu baru biaya makan doang. Nah, di Bogor ini ada nggak orang yang penghasilannya sebulan di bawah 3.600.000? Banyak ya. Nah, secara teori matematis tadi, harusnya orang-orang yang digaji di bawah 3.600.000 yang punya anak 2 bisa makan atau tidak? Nggak bisa makan teorinya nggak? Berarti mereka mati. Mereka mati. Tapi kenyataannya orang-orang yang gajinya di bawah 3.600.000 ternyata masih bisa hidup ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya rezeki itu dari Allah, bukan dari hasil gaji kita. Maka jangan sekali-kali kita membatasi rezeki kita hanya sebatas gaji ya. Kadang kita, bagaimana orang yang membatasi rezekinya sebatas gaji, terlalu menghitung-hitung harta ya. Misalnya dia sebulan ini dapat 3 juta atau 1 juta. Wah, ini buat, jadi perencanaannya itu saklek ya. Ini buat makan, ini buat ini buat itu, ini buat biaya sekolah, ini buat macam-macam, ini buat beli ini, beli itu ya. Aduh, sudah habis. Kadang gajian belum masuk, itu hitungan sudah habis ya. Hitungan sudah habis. Nah, inilah sifat orang yang membatasi rezekinya dari sebatas gaji. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah sifat bakhil, pelit ya. Karena dihitung-hitungan dia buat biaya sendiri aja udah kurang, bagaimana dia mau berinfak kepada orang tua? Bagaimana dia mau bersedekah kepada kerabat? Bagaimana dia mau bersedekah kepada fakir, miskin atau tetangga yang kurang mampu? Karena dia ngitung buat diri sendiri aja sudah kurang. Nah, ini terlalu banyak menghitung-hitung harta dan membatasi seolah-olah rezekinya cuma dari gajian tok. Nah, ini salah sendiri. Makanya setiap nunggu gajian bapak-bapak ya, ada yang belum gajian belum turun, pas dihitung sudah habis. Karena dia membatasi rezekinya hanya sebatas gajian. Padahal ternyata kalau kita bertawakal kepada Allah, mau gaji berapapun insya Allah cukup ya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, karena rezeki itu dari Allah, bukan dari hasil gaji yang kita terima ya. Ada aja pokoknya jalannya ya, ada aja jalannya. Nggak mesti dari gajian rezeki itu ya, nggak mesti dari gaji yang kita dapatkan, atau dari hasil dagang. Ya, uang itu sifatnya relatif ya. Jadi hadirin sekalian, termasuk anak-anakku ya, jangan pelit di dalam bersedekah ya. Di masjid biasanya ada kotak infak ya. Kalau dikasih uang jajan sama orang tua ya, mulai dari sekarang belajar, karena nanti jadi karakter itu. Kalau dari kecil kita udah pelit, biasanya sampai dewasa itu akan perhitungan ya, perhitungan. Mulai kita membiasakan kalau dikasih uang jajan orang tua ya 1.000 masukin ke kotak amal ya, kan itu tidak berat. Nah, berinfak itu tidak menghilangkan atau tidak mengurangi harta, tapi akan membuatnya menjadi berkah ya, membuatnya menjadi berkah. Itu ya, kita tanamkan tauhid ya, dan sifat tawakal di dalam
bermuamalah, ya. Jangan sampai untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar kita rela nipu, ya. Kita rela berbuat curang, ya. Mengurangi timbangan itu kenapa dia termasuk dosa besar, ya? Karena dia tauhidnya rusak. Orang yang mengurangi timbangan itu tauhidnya rusak, ya. Dia menganggap dengan berbuat curang dia mendapatkan keuntungan lebih besar dan tidak beriman bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dari hasil jualan saja, ya. Makanya dia berbuat curang, mengurangi timbangan, nipu orang, ya, karena dia tidak bertawakal kepada Allah. Makanya dosanya besar, ya. Orang yang berbuat curang dia tidak bertawakal kepada Allah dan menganggap bahwasanya rezeki itu dari hasil tangannya, ya, bukan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah azab, ya, di dalam surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang itu termasuk dosa besar, ya, bahkan dan diancam dengan azab yang keras. Ya. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, ini prinsip, ya, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian. Di dalam segala aspek kehidupan manusia, baik itu bermuamalah, dijual beli, di sekolah, di masyarakat, ya, kita kedepankan aturan syariat, ya. Hendaknya kita mengedepankan aturan syariat, karena sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau kita senantiasa berada di dalam koridor takwa, insya Allah ada harapan, jalan keluar yang Allah berikan, ya. Tapi kalau kita sudah bermain-main dengan perkara yang diharamkan, perkara maksiat, ya, maka tidak ada harapan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Jadi kalau kita ditimpa masalah, ditimpa kesulitan, ya, maka hendaknya kita kembali kepada Allah, ya, bertaubat, beristighfar, ya, memohon petunjuk dan menghindari segala macam kemaksiatan, ya, menghindari segala macam kemaksiatan. Ya, karena terkadang masalah-masalah yang timbul itu adalah buah dari banyak maksiat, ya. Termasuk dagangan nggak laku, rugi, ya. Itu bisa jadi karena sebab banyaknya maksiat, ya, banyaknya maksiat. Makanya kalau kita ingin Allah berikan jalan keluar, ya, Allah lariskan dagangan kita, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, ya. Barang saya yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, termasuk jalan keluar di dalam perniagaan, ya, jalan keluar kesuksesan, ya, di dalam perniagaan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kalau mau dapat rezeki, ya, prosedurnya apa tadi? Bertakwa kepada Allah. Jangan bermaksiat, ya, maksiat apapun, baik maksiat dalam hal perniagaan atau maksiat lain yang imbasnya bisa mengakibatkan rezeki kita itu sempit, ya. Memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan bisa diotak-atik, ya. Tetapi rezeki itu bisa datang terlambat, ya, datangnya sedikit-sedikit atau serat. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhan nas ittaqullah wajmilu fit talab fa inna nafsa lan tamut hatta tastawfiya rizqaha wa in abta anha fattaqullah wajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Wahai umat manusia, kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah, ya, ini melaksanakan segala kewajiban, ya, dan menghindarkan apa-apa yang diharamkan, ya, baik dalam bermuamalah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan perbaguslah cara di dalam mencari rizki, ya. Nah, ini kita disuruh memperbagus cara dalam mencari rizki, belajar ilmu syariah, belajar ilmu muamalah, belajar tata cara berdagang yang baik, ya, bagaimana tata cara atau adab-adab jual beli, adab-adab berbisnis. Tata cara teknis juga boleh, ya, teknis pemasaran, teknis produksi itu juga boleh, ya. Perbagus cara dalam mencari rezeki, ya. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mati sampai diberikan seluruh jatah rezekinya. Nah, ini kalau kita selama nafas masih di kandung badan,
maka yakin masih ada jatah rezeki, ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun terlambat datang. Nah, ini terkadang rezeki itu bisa terlambat datang, ya. Kata Nabi SAW, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya rezeki itu bisa datang terlambat akibat dosa dan maksiat, ya, akibat dosa dan maksiat. Dan perbaguslah cara dalam mencari rezeki. Khudu ma halal, ambillah yang halal. Ya, jadi kalau nyari nafkah, berdagang, berjualan harus dengan cara-cara yang halal, ya, agar mendapatkan keberkahan dan keuntungan. Ya, harta yang barokah itu yang seperti apa? Harta yang barokah itu yang seperti apa? Apakah banyak identik dengan barokah? Bukan, tapi apa? Hah? Sedikit tapi cukup. Iya, bisa, ya. Jadi banyak tapi cukup juga nggak apa-apa, ya. Banyak cukup nggak apa, itu lebih baik, ya, iya nggak Pak? Banyak dan cukup itu lebih baik. Jadi harta yang barokah itu bukan dari sekedar kuantitas, ya, tapi harta yang barokah itu adalah harta yang bisa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah, bukan harta yang habis sia-sia, ya. Kadang orang dapat harta banyak, dia cukup, tapi hartanya nggak berguna buat memasukkan ia ke dalam surga. Dia hartanya banyak, ya, keuntungannya banyak, kehidupannya cukup, tapi dia nggak bisa bersedekah, ya. Dia nggak bisa bersedekah, tidak bisa mengeluarkan zakat, bahkan dia menunda-nunda pergi haji, ya. Ini adalah efek harta yang tidak berkah. Jadi banyak orang kaya banyak nggak di Indonesia? Banyak, ya, banyak yang kaya. Tapi berapa persen yang mampu berangkat haji, yang mampu mengeluarkan zakat, yang sadar zakat, yang sadar berinfak? Itu nggak ada berapa persennya, ya. Sedikit sekali. Nah, kalau kaum muslimin se-Indonesia itu sadar wajib zakat, maka insya Allah nggak ada orang miskin. Di Indonesia ini nggak ada orang miskin, ya. Kita sayangnya kita hanya dituntut untuk sadar wajib pajak, ya. Tapi nggak ada tuntutan untuk sadar wajib zakat. Kalau kaum muslimin sadar akan wajibnya zakat, maka insya Allah tidak ada orang miskin di Indonesia ini. Ya, karena Indonesia ini negara yang kaya, ya. Bahkan ada filosofi Indonesia itu tongkat kayu dan batu jadi tanaman subur, bisa jadi duit. Di Jakarta ini kalau orang rantau motonya Jakarta itu kalau nggak bisa nyari duit, ya, itu bodoh orangnya, ya, bodoh. Karena perputaran harta terutama di Jakarta, Jabodetabek itu miliaran, ya, sehari itu, mungkin triliunan, ya. Jadi banyak sekali. Apalagi di pasar-pasar yang besar seperti pasar Tanah Abang, itu perputaran harta satu hari itu bisa berapa miliar itu, ya, perputaran harta seperti itu. Jadi hendaknya kita mengedepankan ketakwaan dan mencari harta, ya, jadi harta yang barokah. Agar apa? Agar harta kita ini bermanfaat untuk bertakwa kepada Allah SWT. Karena buat apa sih hidup di dunia, ya, nyari duit terus menerus banyak-banyak buat apa, ya? Sedangkan umur kita terbatas. Berapa umur kita paling maksimal atau standarnya? 60-an tahun, kan? Manusia zaman sekarang umurnya, ya, rata-rata umur 60-an tahun. Bahkan banyak yang meninggal sebelum itu. Kita kumpulkan harta yang banyak pun, ya, nggak akan habis kita makan. Sebagiannya kita pakai, ya, sebagiannya dan akan lusuh, ya. Harta yang kita pakai baik itu perhiasan, pakaian, ya, alat-alat canggih, ya, handphone, gadget segala macam, akan lama-kelamaan akan rusak, ya atau tidak? Rusak, lusuh, baju pun, ya. Sebagian harta yang kita makan itu menjadi apa? Kotoran, ya enggak? Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai akan rusak. Kemudian sisanya buat apa? Sisanya akan kita wariskan, ya. Sisanya akan kita wariskan bukan buat kita, ya, buat orang yang masih hidup. Dan apa yang kita nikmati? Ya, maka kita mencari rezeki yang banyak, ya, untuk tujuan, jangan ada tujuan lain melainkan untuk agar harta itu bisa memasukkan kita ke dalam surga, ya enggak? Karena untuk masuk surga itu butuh modal, ya enggak? Butuh modal enggak masuk surga? Butuh. Contohnya apa modal masuk surga? Hah? Sholat, ya enggak? Kalau sholat butuh harta enggak? Butuh. Buat apa? Beli baju yang bagus buat nutup aurat, ya enggak?
beli biar bisa apa namanya, beli sabun ya, mandi, atau beli parfum ya, beli Al-Quran, atau buat apa lagi? Buat beli makanan, buka puasa, buat apa lagi? Mengeluarkan zakat ya, butuh duit. Pergi haji apalagi, butuh duit ya. Menikah butuh duit ya enggak? Menuntut ilmu butuh duit enggak? Butuh duit ya. Makanya masuk surga itu butuh modal ya. Sebaik-baik orang bermuamalah, berniaga dengan tujuan untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri harta yang barokah, hartanya dapat membantu dia, memudahkan dia untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau harta kita habis nggak jelas ya, habis bukan buat hal yang bermanfaat, maka itu adalah tanda atau ciri-ciri harta yang tidak barokah. Ya, sekali lagi, harta yang barokah itu bukan dari kuantitasnya, tapi dari kebermanfaatan harta tersebut buat si pelakunya. Apakah dia bisa membantunya semakin bertakwa kepada Allah ya, ataukah membuatnya semakin jauh dari agama ya, maka itu bisa dilihat keberkahan harta seseorang. Ya, mungkin terakhir ya, di dalam surat Saba ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya ya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, ayat ini mengandung banyak pelajaran tentang perkara tauhid di dalam mencari rezeki ya, tauhid di dalam mencari ya, anak-anakku sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, tauhid itu bukan hanya sekedar dalam perkara ibadah ya. Tauhid itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita, termasuk di dalam bermuamalah harus kita aplikasikan tauhid, yaitu ya, kita meyakini bahwa di antara bentuk tauhid dalam bermuamalah ya, kita meyakini bahwasanya banyak sedikitnya rezeki yang kita dapatkan itu ketentuan siapa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini disebutkan bahwasanya yang kuasa untuk menjadikan orang ini kaya, orang ini banyak rezekinya, orang ini miskin ya, orang ini mampu, orang ini nggak mampu, siapa yang kuasa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu sudah Allah tentukan. Maka nggak ada gunanya berbuat curang ya, nggak ada gunanya berbuat curang, nggak ada gunanya korupsi, nggak ada gunanya nipu, nggak ada gunanya berbuat riba ya. Karena Allah lah yang menentukan siapa yang akan diberikan kekayaan, siapa yang Allah akan, kenapa? Bergantung kepada maslahat bagi orang tersebut. Mengapa mengapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebagian kalangan itu miskin ya, dan sebagian kalangan itu kaya? Itu sesuai dengan kadar kemampuan, karena Allah yang lebih mengetahui kadar kemampuan kita. Barangkali kita sekarang masih begini-begini aja ya, tidak terlalu kaya misalnya, atau tidak mampu, masih kekurangan. Barangkali kalau Allah berikan kita kekayaan yang lebih saja, maka kita akan hilang keimanan kita, jadi foya-foya, melakukan keharaman ya. Nah, maka kuncinya kalau mau Allah berikan harta yang banyak ya, harta yang barokah, maka kita harus apa dulu? Memantaskan diri ya, memantaskan diri. Jadi kalau kita punya banyak harta, kita sudah memiliki sifat dermawan ya. Jangan sampai harta yang kita punya justru menjerumuskan kita. Jadi kadang ada orang yang solih, tapi Allah biarkan dia miskin ya, karena itu bentuk kasih sayang Allah. Mungkin kalau dia kaya, dia nggak sanggup ya dengan kekayaannya itu, sehingga dia bermaksiat ya, atau melakukan hal-hal yang tadinya dia mungkin rajin beribadah ya, kemudian setelah mendapatkan uang dia jadi tidak rajin lagi ya, seperti itu. Atau ketika dia miskin dia rajin bersedekah, ternyata pas kaya dia menjadi tiba-tiba pelit ya, karena menganggap itu hasil jerih payahnya, akhirnya dia sayang. Kadang orang-orang yang pelit ini nggak masuk akal ya hadirin. Saya melihat beberapa kejadian di masyarakat, fenomena sosial ya, orang-orang yang hartanya itu, ini kesaksian teman-teman di perbankan ya, kesaksian teman-teman profesi di perbankan, yang hartanya itu miliaran, itu mereka selalu was-was dengan berkurangnya harta mereka. Sampai malam hari, subuh hari mereka nanya kepada
apa namanya, officer di perbankan itu, japri gitu kan, harta saya berkurang nggak? Sampai segitunya, padahal hartanya itu banyak ya, miliaran. Mereka was-was, ya was-was. Coba lihat rumah-rumah orang yang kaya, satpamnya aja banyak ya kan, satpamnya banyak. Mereka was-was, hartanya takut dicuri, takut hilang ya, banyak was-was seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan harta yang banyak dan barokah, maka perbagus dulu kepribadian kita, ya, kedermawanan, tawakal, keikhlasan, ya, agar ketika harta kita banyak, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Kemudian cara yang berikutnya agar Allah berikan kepada kita lapangkan rezeki kita yang barokah, ya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya. Ini sebetulnya di sini ayat ini bercerita tentang memberikan nafkah, berinfak, ya, bersedekah di ranah kebaikan. Tapi ini sebuah tanda sebetulnya di ayat yang berikutnya Allah jelaskan, maka Allah akan menggantinya, ya. Di sini kita disuruh untuk memperbanyak sedekah, mengeluarkan nafkah di ranah kebaikan, ya, di ranah kebaikan. Ini Allah memberikan tanda, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya kalau kita rajin bersedekah, maka Allah akan mengganti dengan berlipat ganda. Ya, jadi kunci kekayaan itu adalah apa? Salah satunya banyak bersedekah. Ya, dan saya banyak menyaksikan sahabat-sahabat yang mereka hartanya tidak habis-habis. Ya, kebiasaan mereka sama. Apa? Mereka memiliki waktu khusus untuk bersedekah, yang itu tidak diketahui banyak orang, ya, tidak diketahui banyak orang. Mereka yang saja yang mengetahui, ya, mereka banyak yang pergi malam hari membeli makanan, menyantuni semua gelandangan yang ada seperti itu. Ada yang pergi ke daerah khusus, ada yang cukup via handphone saja, mereka mengontak yayasan-yayasan misalnya pendidikan, yayasan-yayasan dakwah, butuh berapa buat ini, langsung transfer, ya, nggak banyak publikasi, ya. Jadi banyak saya mengenal manusia, ya, orang-orang salih yang hartanya Allah berikan tidak habis-habisnya karena mereka banyak bersedekah. Ya, ini tauhid di dalam mencari rezeki, ya, yang harus kita camkan sebelum kita terjun ke dunia bisnis, di dunia jual beli, bahwasanya rezeki itu bukan dari hasil apa? Dagang, bukan dari hasil gaji, tapi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali coba-coba berbuat curang, nipu orang, korupsi, ya, karena itu nggak ada gunanya, ya. Harta yang barokah adalah harta yang bisa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah, dan itu hanya didapatkan dari cara-cara yang halal, ya, bertakwa kepada Allah. Baik, mungkin sampai di sini dulu kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan motivasi buat, ya, terutama anak-anak santri Ma'had INBS, ya, juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengikuti kajian di masjid ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk bertakwa kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, ya, termasuk di dalam bermuamalah, berniaga, bekerja. Hendaknya kita mengedepankan adab-adab di dalam syariat Islam, ya, adab-adab muamalah, ya, mengaplikasikan tauhid di dalam muamalah kita. Tujuannya semata-mata agar kita bisa mencapai kesuksesan. Apa itu kesuksesan yang hakiki, anak-anak? Ya, gitu, kita bisa menginjakkan kaki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sukses itu bukan banyak harta. Sukses itu bukan pendidikan sampai tinggi, bukan. Itu semua nggak ada gunanya kalau kita nggak bisa masuk surga, ya. Tapi kesuksesan yang hakiki adalah kita bisa masuk, menginjakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar setinggi mungkin, belajar yang rajin, mencari harta yang banyak yang barokah semata-mata agar kita bisa masuk surga. Itulah karakter dan tauhid seorang muslim. Billahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.